Akademi Sihir Garden adalah akademi yang melatih anak-anak berbakat dalam bidang sihir untuk menjadi seorang penyihir hebat di masa depan. Namun ada satu siswa yang masuk akademi tanpa bakat sihir sama sekali, atau istilahnya nirsihir yang dapat masuk ke akademi ini. Dia adalah Will Serford. Akan tetapi sudah tahu kalau Will ini tak memiliki sihir sama sekali. Profesor Edward yang saat itu tengah mengajar di kelasnya menyuruhnya untuk maju ke depan mempraktekkan sihir dasar berelemen api. Alhasil Will yang tak bisa pun ditertawakan seisi kelas dan dipermalukan oleh Profesor Edward, bahkan oleh Sion, teman kelasnya yang selalu membulinya juga. Tak disangka, Profesor Edward juga berkata di hadapan semua orang bahwa Will yang nirsihir pantas untuk dikeluarkan dari akademi ini. Untungnya Will tak marah sama sekali, dan untungnya lagi ada sahabatnya, Colette, yang menghiburnya serta menyarankannya supaya tidak memikirkan masalah ini. Dia memanglah tak mempermasalahkan perkara ini. Hanya saja Will selalu memandang langit, tepatnya ke ujung menara putih itu, yang mana teman masa kecilnya, Elfie, sedang duduk di sana, tempat para Magia Vendor berada. Magia Vendor adalah sebutan bagi 5 penyihir hebat yang dulu menjadi pahlawan umat manusia setelah memukul mundur para penjajah langit, lalu menyegelnya menggunakan segel berbentuk matahari yang secara turun-temurun diwariskan sampai sekarang. Dan Elfie adalah Magia Vendor termuda dan jenius di masa ini. Walaupun janji mereka berdua belum dapat terpenuhi, tapi Will yakin suatu hari nanti ia akan dapat menyusulnya ke puncak menara. Namun menurut Profesor Wagner, satu-satunya profesor yang baik terhadapnya, untuk menjadi seorang Magia Vendor, Will harus melewati tahap-tahap yang sulit, di mana untuk saat ini dia harus lulus dari perguruan tinggi yang syaratnya memiliki angka kredit yang besar. Salah satunya melewati ujian praktek. Sayangnya ujian praktek ini Will gagal lagi, dan syarat agar tak dikeluarkan dari akademi, minimal dalam 2 hari lagi dia harus mengumpulkan 4 kredit skor. Kebetulan ada monster dengan kredit besar ada di lantai 6 labirin. Jadinya Will pun harus cepat-cepat mengalahkannya. Tapi ternyata Sion mendengarnya, lalu bersama kedua temannya dia pun masuk ke labirin duluan, berencana membunuh monster itu supaya Will diusir dari akademi. Namun semua rencananya tak berjalan mulus. Yang niatnya berburu malahan diburu oleh monster tingkat tinggi. Bahkan Will yang melihatnya pun tak percaya kalau ada monster lantai bawah berada di lantai atas ini. Awalnya ia ragu untuk menolong Sion yang selalu membulinya di akademi. Tapi mengingat kata-kata Elfie serta memakai kacamata pemberiannya, ia pun berubah pikiran dan memberanikan diri menolong Sion. Di sisi lain, Edward juga khawatir kepada Sion karena dia masuk labirin tanpa seizinnya. Namun begitu tahu kalau Sion berada di lantai 6, Wagner merasa tenang sebab ada Will di sana. Dan mereka berdua hanya mengamatinya saja lewat bola kristal yang ada di kepala Kiki. Akhirnya ia pun dapat menolong Sion, dan esok harinya berkat membunuh monster tersebut, Will pun mendapat tambahan 10 skor kredit dari Wagner. Lalu tibalah pelajaran dari Wagner, di mana ia menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang Magia Vendor, seseorang harus naik ke institusi sihir, lalu menjadi yang terbaik di sana, dengan cara menciptakan sihir baru atau mendapat kredit sebanyak 7.200 atau lebih. Karena kebanyakan murid, skor kreditnya sangat kecil, termasuk dirinya sendiri, Will pun dapat remedial serta pelatihan ulang dari Wagner. Di saat berbincang-bincang itu, tanpa sengaja, Will lewat di depan Sion, yang masih marah tak terima dirinya ditolong olehnya. Untungnya hal tersebut tak menimbulkan masalah yang besar. Di sisi lain, Edward tengah protes kepada sang kepala sekolah, menginginkan Will untuk segera dikeluarkan dari sekolah ini. Sebab ia tak sudi ada anak tanpa sihir dapat mengunggul di sihir itu sendiri. Namun kepala sekolah menolak pengajuan ini karena salah satu aturan sekolah ini adalah wajib membimbing murid-muridnya agar mereka siap di hari penentuan,
Bahkan ini berlaku juga untuk murid tanpa sihir sekalipun. Kalaupun mau, Edward harus mengujinya sendiri. Dan jika Will gagal, maka kepala sekolah akan menyetujui usulannya tersebut. Dan itu membuat Edward senang sukarela melakukannya. Bahkan tak tanggung-tanggung, dia pun langsung mengajak Will saat itu juga ketika dia dan Colette sedang belajar di perpustakaan. Karena yang diajak Will, jadi Colette tak mengikutinya pergi ke aula realisasi sihir. Di sana dengan dalih melakukan remedial, Edward pun mengatakan kalau ingin lulus di pelajarannya, maka Will harus mendaratkan satu serangan saja ke tubuhnya. Dan kalau gagal, resikonya Will harus angkat kaki dari akademi ini. Bahkan dia pun tak diperbolehkan menolak tantangan ini. Sayangnya saat itu Will tak membawa pedangnya, yang mana ia tinggal di dalam lokernya. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan adalah menghindari serangan sihir hitamnya yang bertubi-tubi Edward lancarkan kepadanya. Tak disangka, dari ruang kepala sekolah, Wagner melihat semuanya melalui sihir kepala sekolah, di mana menurutnya ini sangat keterlaluan, mengingat Edward dulunya adalah kandidat magia Fender terbaik, dan ia yang paling tahu mengenai hal tersebut. 見苦しい蛮行を弾く障壁ワラップシリーズ勝てない。 Waktu itu, Kiki dengan luka yang parah pergi menemui Colette, meminta tolong untuk membawakan pedangnya Will dengan menggaruk-garuk lokernya. Kembali ke Will yang sedang terluka parah akibat serangan Edward. Bahkan ia pun dihina kalau tak mungkin ada orang yang tanpa sihir bisa menjadi magia Fender. Hal itu sangatlah mustahil. Namun Will tetap dalam pendiriannya, yakni menyusul orang yang dia cintai, yakni Elfie, lalu menjadi sosok magia Fender. Bersama dengan itu, Colette pun datang memberikannya pedang yang ia bawa dari locker, yang dapat menepis kekuatan sihir dari Edward. Walaupun ketakutan dan gemetaran dengan adanya pedang ini serta kacamata pemberian Elfie, ia pun percaya diri dapat mengalahkan Profesor Edward. Dan akhirnya ia pun lulus pelajarannya setelah melancarkan satu serangan tepat di wajahnya. Bahkan Wagner serta kepala sekolah pun dibuat kagum oleh sifat pantang menyerahnya. Lalu keesokan paginya, ia pun bekerja mengirim koran ke rumah-rumah seperti biasanya, yang tanpa sengaja melihat berita tentang Elfie yang membuat sihir baru lagi, dan untuk menyempurnakannya, ia membutuhkan bahan. Makanya Elfie pun membuat order bagi semua orang yang ketika Will membacanya, ia pun langsung bergegas ke rumah menemui Rusty, teman sekamarnya, menanyakan apakah alat sihir miliknya sudah siap atau belum. Lalu menggunakan semua perlengkapan yang lengkap, ia pun langsung tancap gas ke dungeon level 4 yang dipenuhi dengan monster-monster tipe S, yang kebetulan sudah banyak murid-murid yang memang sama-sama melakukan pesanannya Elfie, yakni inti dari para monster-monster S. Makanya ia pun masuk lebih dalam lagi untuk mencarinya, yang tak sengaja menyelamatkan seseorang yang bernama Iris, di mana Iris juga tengah mencari inti dari monster S untuk order dari Elfie, dan setidaknya ia dapat berkontribusi untuk menopang langit. Kata-kata itu pun membuat Will teringat lagi bahwa memang langit yang mereka lihat ini bukanlah asli, melainkan sebuah penghalang dari sihir yang kuat, yang kalau sampai menghilang maka malapetaka akan terjadi lagi. Lanjut ke pencarian monster S-nya, yang ketika Will mendapatkan sebuah petunjuk dari atas, muncullah seekor monster raksasa bernama Frost Rex yang hampir menimpa mereka. Kebetulan ia sudah berpengalaman mengalahkan Frost Rex ini beberapa kali. Makanya Iris pun ia suruh menjauh agar tak terkena serangan yang tiba-tiba. Dengan menggunakan alat sihir berbentuk bom buatan dari Rusty, akhirnya ia pun dapat mengalahkannya dengan mudah.
Lalu saatnya untuk ujian praktek sihir yang dilakukan bagi para murid-murid akademi, di mana dari semua murid yang ada hanya Colette, Sion, Lihana, Wignall, dan Julius saja yang lolos dengan perolehan kredit skor di atas 7.200. Sedangkan Will jangankan masuk institusi sihir, dengan kredit skor 5.400, lulus pun bahkan masih menjadi angan-angan belaka. Menurut Colette, dengan kredit skor segitu, Will hanya punya satu kesempatan tersisa, yakni melalui cara direkrut dengan unjuk kebolehan atau skillnya di acara Festival Sihir Agung yang akan datang, yang biasanya saat itu fraksi-fraksi besar menara merekrut para murid-murid berbakat untuk masuk dalam kelompoknya. Di antaranya ada fraksi Raja Petir, Pri Agung, Kaisar Api, Ratu Es, dan fraksi Raja Cahaya. Walaupun diajak Colette untuk ikut, ia masih tak mau karena malu kalau kejadian yang dulu terulang kembali. Saat itu tanpa sengaja ia menemukan ruangan rahasia di balik loker para murid, yang ternyata di baliknya terdapat ruangan rahasia para murid berjudi, bertaruh tentang siapa yang akan memenangkan Festival Sihir Agung nantinya di antara 3 penyihir teratas akademi ini. Walaupun kebetulan ada Sion di sana, tapi untungnya dengan adanya Colette, ia pun tak berani berbuat rusuh kepadanya. Kemudian malam harinya, Will pun bekerja di kedai Bugina, kedai makanan yang berisikan para dwarf yang kelelahan setelah pulang kerja. Tak hanya ia saja yang bekerja sebagai pelayan, Rusty pun ikut membantunya juga. Padahal bisa saja Walker mencarikan pekerjaan yang upahnya lebih besar dari ini. Tapi Will tak mau merepotkannya lebih jauh lagi dan memilih tetap di sini karena disinilah ia merasa lebih dihormati sebagai manusia oleh para dwarf. Secara bersamaan muncullah Julius dengan gengnya datang lalu melihatnya ada di kedai ini, yang menurutnya sangat cocok anak gagal berbaur dengan ras rendahan seperti dwarf. Memang, dwarf adalah ras dari dunia lain yang ikut ke dunia manusia, bahkan diskriminasi kepada mereka sudah hal yang biasa di dunia ini. Akan tetapi, Will tak terima penghinaan dari Julius yang menghina makanan para dwarf yang telah dirawat dengan kerja keras dan usaha yang sangat melelahkan ini. Makanya, ia berani melawan Julius peringkat pertama penyihir dengan skor kredit tertinggi di akademi. Dan merasa tak puas dengan hanya membekukannya saja, Julius pun menantang Will untuk ikut Festival Penyihir Agung. Siapa yang kalah di pertandingan itu harus memenuhi permintaan si pemenang, dan ia pun menerimanya. Hingga akhirnya, Festival Penyihir Agung pun resmi diadakan, yang ternyata Iris adalah salah satu mata-mata di akademi yang bekerja untuk mencari informasi murid-murid berbakat. Dan saat itu, festival dibuka oleh kemenangan Lihana dalam lomba balap naga, bahkan memecahkan rekor sebelumnya. Sedangkan Sion yang awalnya dimintai tolong oleh Colette untuk masuk ke timnya, ternyata dibohongi dan satu tim dengan Will dalam perlombaan perang mahkota. Akan tetapi karena kemarahannya, Will jadi fokus ke Julius dan tak memperhatikan Sion sama sekali, yang seketika membuatnya marah besar. Itulah yang tanpa sadar Will lakukan kepadanya. Sampai sore harinya, sesi perlombaan perang mahkota pun dimulai, di mana para anggota fraksi Raja Peri membuat semacam sihir area sebagai rintangannya, yang peraturannya cukup mudah. Mereka harus melewati rintangan-rintangan tersebut dan mendapatkan mahkota yang ada di tengah stadion. Dan tak banyak berlama-lama lagi, perang mahkota pun dimulai. Awalnya memang timnya Will diolok-olok oleh para penonton yang ada di arena. Tapi begitu melihat kekuatannya menembus para golem di awal, dia pun membuat mereka semua terdiam, terkejut tak percaya melihatnya, yang sekarang mereka menepati urutan pertama. Bahkan dia pun dapat dengan mudah melewati zona kedua, yang tentunya dengan bantuan dari Colette. Selagi tim-tim yang lain tertinggal dan terjebak dalam perangkap, tim 6 masih menerobos maju ke zona hutan, yang masih dengan begitu banyak jebakan di setiap areanya. Namun tiba-tiba mereka yang berada di posisi terdepan terhalangi oleh Julius, yang entah dari mana asalnya muncul secara tiba-tiba. Bahkan dari arah belakang, orang yang selama ini memendam amarahnya akhirnya meledak-ledak menyerang Will dengan serangan api yang sangatlah dahsyat. Untungnya Will dapat terlindungi berkat dinding tanah buatannya Colette.
Tapi resikonya setelah Colette diserang oleh Julius, ia harus bertahan sendirian melawan mereka berdua. Ternyata semua kebencian ini berawal ketika Sion merasa terganggu dengan adanya Will yang menyedihkan dan ingin menolongnya, menjadikannya bawahannya. Namun Will tak menanggapinya sama sekali, bahkan mengabaikannya. Alhasil ia pun sangat amat membencinya dan ingin melenyapkannya. Walaupun dia mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, namun Will tak ingin menyerangnya sama sekali, karena Sion masihlah satu tim dengannya. Dan disinilah keanehan mulai terjadi. Dari layar di arena stadion terlihat bahwa Julius ada di berbagai zona, tengah melawan para peserta-peserta yang lain, yang nyatanya itu adalah Julius palsu, setelah Wignall mengalahkan salah satunya. Kembali ke Will, di mana cara pandang Sion dengan Will itu berbeda. Dulu, karena terlalu berambisi menyusul Elfie menjadi Magia Vendor, ia tanpa sengaja mengacuhkan pertolongan dari Sion yang membuatnya salah paham. Sampai-sampai akibat rasa benci itu, Sion pun menerobos limit kekuatannya dengan membuat seekor guardian berbentuk elang untuk menyerang Will dari dua arah dan memojokkannya. Hal tersebut menarik perhatian fraksi Raja Api yang tak menyangka ada kandidat baru yang menjanjikan. Di saat-saat terakhir, muncullah tembok tanah di antara mereka berdua, yang mana itu adalah sihirnya Colette yang menghentikan mereka berdua untuk bertarung. Merasa semua masalah ini berasal dari Sion, Colette pun menyuruh Will cepat-cepat menyusul Julius, sedangkan Sion ia yang akan mengurusnya. Dan benar saja, tim yang pertama kali memasuki arena adalah timnya Julius. Namun tiba-tiba melesatlah Will dari arah langit langsung ke arena dan menantang Julius untuk mengulangi pertarungan mereka tempo hari di bar itu sesuai janji. Padahal tinggal selangkah lagi, Julius dapat mengambil mahkota itu dan memenangkan pertarungan ini. Namun ia lebih memilih untuk melawan Will dengan tujuan untuk mempermalukannya di depan publik. Menggunakan jurus terbarunya, Julius pun dapat membuatnya kebingungan, karena ternyata dia dapat membuat 5 kloningan dirinya sendiri sekaligus, dengan kekuatan mereka yang sama seperti yang aslinya. Tak disangka, jurus itu merupakan jurus yang dikembangkan oleh Elfie, yang termasuk dalam 12 sihir rahasianya. Dan berkat talenta atau bakatnya sendiri, ia dapat menirukan jurus rahasia ini. Dengan sebongkah es batu raksasa, dia pun dapat mengurung Will di sana, lalu mengumumkan kebanggaannya atas bakatnya sendiri yang luar biasa jenius, bahkan merasa akan menjadi penerus dari Elfie. Namun hanya es batu saja tak dapat menghentikan Will yang langsung memecahkannya, lalu menyerang teman-temannya Julius yang berada di belakang, yang mana ia tahu kalau Julius hanya memanfaatkan mana temannya saja agar sihirnya semakin besar dan juga stabil. Walaupun semirip apapun Julius dengan para klonnya, tapi Will yang memang tahu semua sihir milik Elfie, tahu betul kelemahannya. Dilihat dari suhu badan setiap klon, yang mana terbentuklah es di setiap klonnya. Ia tahu karena sihir ini yang Julius bangga-banggakan ternyata dibuat oleh Elfie ketika dia berumur 2 tahun saja, yang sering Elfie pakai untuk bermain dengannya. Sayangnya, walaupun Will dapat mengalahkan Julius, namun mahkota itu diambil duluan oleh Wignall, dan dia pun menjadi pemenang perang mahkota tahun ini. Untuk merayakan kemenangannya, para dwarf pun berpesta makan-makan bersama Will serta teman-temannya. Sedangkan Julius yang kalah harus berakhir menjadi tukang cuci piring sebagai tanda permintaan maafnya. Tak disangka atas kemenangannya itu di festival kemarin, esok harinya, orang-orang yang dulu selalu membulinya sekarang ingin Will masuk ke tim mereka karena praksis akbar atau eksplorasi dungeon akan segera diadakan dalam waktu dekat ini.
Namun karena Colette tak mau ada perempuan lain mendekati Will, ia pun dengan lantang mengatakan kalau besok Will ada janji berbelanja berdua bersamanya. Alhasil ia pun malu gak ketulungan. Lalu setelah mendengar bahwa Will akan berbelanja berdua dengan Colette, esok harinya Rusty pun yang jahil ikut berbelanja bersama mereka, yang membuat rencana kencan Colette jadi gagal. Dan begitu Will pergi untuk memoles pedang sendirian, mereka berdua pun saling bertengkar memperebutkannya. Di suatu gang, Will dipanggil oleh Lihana, si penyihir sempurna, yang mengajaknya untuk bergabung bersama partinya yang terdiri dari Sion, Julius, Wignall, Lihana, dan tentunya Will sendiri kalau mau ikut. Mereka membuat kelompok ini berkat dari ajakan Lihana yang merasa butuh kelompok dengan anggota-anggota kuat demi menghadapi praksis akbar nantinya, supaya tujuan mereka masing-masing terpenuhi, termasuk juga dengan Will yang ingin menyusul Elfie. Hingga akhirnya sampailah pada hari dimulainya praksis akbar, di mana dungeon level 6-10 yang awalnya disegel sudah dibuka kembali, khusus dalam acara ini. Dan para murid bebas memburu monster-monster yang ada dengan kredit skor yang lebih tinggi daripada biasanya. Berhubung Colette tahu bahwa Will masuk ke timnya Lihana, walaupun tak diajak, ia pun kekeh ikut dalam timnya mereka. Begitu praksis akbar dimulai, mereka berenam pun langsung tancap gas serta unjuk kebolehan masing-masing, termasuk juga Lihana, seorang penyihir tipe kesatria yang menyerang dengan penguatan tubuh, tipe jarak dekat, yang jarang sekali ditemui pada penyihir-penyihir lain. Selama penyerangan ini, Will merasa tak dapat melakukan banyak hal, sebab sebelum ia bergerak, teman-temannya sudah duluan membersihkan semua monster yang ada. Tak terasa, 1 hari sudah mereka jalani, dan Lihana sebagai pemimpin tim memilih untuk beristirahat sejenak mengumpulkan energi dulu. Berkat sihir ilusi yang Wignall buat, para monster pun tak berani mendekat, dan mereka bisa beristirahat dengan santai. Sembari istirahat, Lihana pun menjelaskan strategi kelompok ini, di mana tujuan mereka adalah seekor monster penjaga level 10 yang punya skor kredit paling tinggi di antara yang lain, yakni 110 kredit skor. Tak mau ambil repot menjelajah satu demi satu level dungeon, Lihana menyarankan anggotanya untuk melewati rute terpendek agar ketika menghadapi monster itu, kondisi mereka masih sangatlah prima. Tapi di saat melewati jalan itu, mereka merasa ada yang janggal. Soalnya mereka adalah tim paling depan. Tapi kenapa para monster sudah dibasmi sebelum mereka sampai di sana? Bahkan habis semuanya. Bahkan monster tujuan mereka pun sudah terkapar tak bernyawa di sana. Disitulah mulai ada kepanikan di antara mereka semua. Lalu tiba-tiba akibat runtuhnya lantai dungeon level 10, mereka semua pun terpisah dan memasuki level 11, yang mana ini di luar area akademi dan sudah masuk wilayah menara yang hanya penyihir senior saja yang dapat memasukinya. Tak lama kemudian, Wignall pun terbangun dari pingsannya, tapi dengan keangkuhannya dia tak mau disembuhkan oleh Will, kecuali oleh orang-orang yang diakuinya saja. Berhubung Wignall sudah siuman, Will pun menyarankannya agar mereka mulai mencari jalan keluar dari level 11 ini, sebelum hal yang lebih parah lagi terjadi menimpa mereka berdua. Di sisi lain, camp peristirahatan para murid sudah ada yang hancur akibat serangan para monster. Bahkan beberapa profesor pun ada yang terbunuh secara mengenaskan. Entah ulah siapa ini, yang pasti Walkner dan Edward akan memeriksanya langsung menuju level 10, yang mana masih dengan mereka berdua yang mencari keberadaan teman-temannya. Walaupun sempat dikepung oleh beberapa monster, namun Will dapat menuntaskannya dan menolong Wignall yang hampir dimakan. Disitulah mentalnya mulai down, lalu mengingat kembali masa-masa lalunya dulu. Saat-saat ia dijuluki sebagai aib bagi kaum elf dan juga elf gagal akibat keterbatasannya dalam menggunakan sihir fantasi yang hanya menciptakan ruangan hampa saja, bahkan tak dapat melukai seekor monster satu pun. Berbanding terbalik dengan saudara angkatnya, Eleanor,
yang merupakan kebanggaan bagi kaum elf yang kini sudah menjadi pemimpin fraksi Peri Agung, seorang Magia Vendor. Dia yang dulunya temannya Wignall, begitu orang-orang tahu kalau Eleanor ternyata adalah elf leluhur, mereka berdua pun tak boleh bertemu lagi sampai sekarang. Dari situlah Will tahu ternyata Wignall sama persis dengannya, yang mengejar seseorang yang ia cintai. Kemudian mereka pun mulai bergerak maju lagi mengalahkan monster yang menghalangi. Dan sayangnya saat itu Dungeon membuat monster baru dengan menelan mayat monster yang sudah mereka kalahkan. Lalu terbentuklah monster api spesialis sihir, dan hanya dengan sihir fantasilah mereka dapat dikalahkan. Maka dari itu, ia membutuhkan bantuan dari Wignall untuk mengalahkannya. Awalnya Wignall yang memang belum mahir dalam sihir fantasi merasa takkan dapat membantu Will dan hanya menjadi beban saja baginya. Tapi berkat motivasi dari Will, dia pun bangkit dari keterpurukannya, takkan menyia-nyiakan kepercayaan dari Will yang akhirnya dapat memusnahkan monster-monster itu. Dari situlah dia pun mengakui kekuatan dari Will. Di sisi lain, Sion dan Julius yang tersesat bersama tengah mencari bantuan sembari mengalahkan para monster yang datang silih berganti. Sedangkan Colette serta Lihana mencoba juga untuk keluar dari level 11 ini, sembari meninggalkan batuan-batuan kecil sebagai penanda agar Will dapat menemukan mereka berdua. Tak lama kemudian, Will pun menemukan Sion dan Julius. Namun di sisi lain, bukannya Will yang mereka temui, malahan orang-orang tak dikenal yang telah membunuh para profesor berada tepat di depan mereka saat ini. Untungnya saat akan diserang, Will datang tepat waktu menangkis serangan tersebut. Dan kebetulan mereka berdua masih ada kerjaan. Jadinya si tanpa kepala menggunakan teleportasinya memindahkan monster di level 10 tadi ke hadapan mereka semua. Walaupun monster itu menyerangnya secara membabi buta, namun akhirnya mereka semua pun dapat pergi menjauhinya dan mengistirahatkan diri serta memulihkan mana sambil bersembunyi. Di situ mereka semua mulai panik, putus asa dan kelelahan juga akibat melawan monster di sepanjang jalan. Namun mau tak mau, untuk pulang, satu-satunya jalan adalah mengalahkan pemimpin monster itu bagaimanapun caranya. Itulah yang saat ini masih diyakini oleh Will, yang mana kemudian diikuti oleh mereka semua. Bahkan melalui kepercayaan itu, Will pun menjadi pemimpin tim menggantikan Lihana, serta membuat sebuah rencana. 砲撃そのものは防げたとしても氷結 Sayangnya rencana mereka gagal akibat penghalang monster yang menahan serangannya Lihana. Bahkan itu pun menghancurkan kacamata pemberian dari Elfi untuknya. Merasa kalau Will tak dapat bertarung lagi, Lihana pun yang merasa bertanggung jawab tak dapat melancarkan serangan terakhirnya, akan mengulur waktu supaya teman-temannya dapat kabur terlebih dahulu. Dengan ditemani Wignall, mereka berdua pun maju dan mulai menyerang. Walaupun tadi sempat gemetar ketakutan karena kacamata pemberian Elfi hancur, berkat beberapa pukulan dari Sion, Will pun dapat bangkit kembali menyerang monster tersebut. Hal itu pun memicu semangat dan keberanian teman-temannya, termasuk juga Sion. Tapi serangan kuat itu tak cukup untuk mengalahkan monster itu yang masih tegap berdiri di hadapan mereka. Lalu tiba-tiba ada sebuah kristal yang dilempar oleh Rosti dari atas yang memicu ingatannya Will tentang ibunya pada waktu itu, di mana kata-kata ibunya yakni tongkat sihir dan pedang dapat menyatu. Alhasil Will pun mengambil pedangnya lalu menyerap sihir yang dikeluarkan oleh Sion, lalu menyerang monster tersebut kembali dengan sekuat tenaga. Yang akhirnya mampu untuk mengalahkannya dan membelahnya menjadi dua. Namun serangan para monster belumlah berakhir.
Lalu di saat-saat terakhir itulah muncullah seorang Magia Vendor yang membunuh semua monster dengan sihir area superior. Dia adalah Magia Vendor terkuat saat ini yang bernama Aaron. Saat itu perhatian Will bukanlah tertuju kepada Aaron, melainkan kepada seorang pembawa barang bernama Finn. Di saat bersamaan, dua orang misterius itu pun berhasil menyelesaikan misinya, mengambil potongan pedang dalam dungeon itu. Dan kembali ke mereka semua setelah kejadian ini selesai, mereka pun diobati oleh pihak akademi dan dikumpulkan dalam ruangan kesehatan untuk disembuhkan. Setelah merasa baikan dan berterima kasih kepada Will atas semua pengorbanan dan usahanya, Sion pun menanyakannya perihal kenapa Will dapat melahap sihir api miliknya waktu itu. Will pun juga masih penasaran dengan hal tersebut, sebab saat itu tiba-tiba pikirannya kosong. Lalu kekuatan besar mengalir dalam tubuhnya. Di sisi lain, Finn yang ia temui dalam dungeon yang membantu timnya Aaron ternyata adalah seorang kurcaci pemandu dungeon yang tahu betul mengenai seluk-beluk dungeon itu dari generasi ke generasi, di mana ia membawakan setengah dari pedang yang katanya adalah pedang pembunuh penyihir untuk disimpan dan diteliti oleh kepala sekolah. Kemudian Finn pun bertanya kepada kepala sekolah, kenapa dia merahasiakan Will dari dirinya yang memiliki hak serta wewenang dalam hal para murid-murid pedang. Tapi kepala sekolah dengan cerdik beralasan bahwa Will adalah siswa di akademinya yang ingin menjadi seorang Magia Vendor. Makanya Finn pun tak bisa berbuat apa-apa, tapi mulai sekarang ia akan ikut campur dalam mengurusnya. Sedangkan Will yang merasa telah sembuh mulai berlatih lagi untuk menjadi lebih kuat lagi. Tapi Sion yang merasa sembuh juga, walaupun aslinya masih sakit, menagih janjinya Will waktu itu yang katanya ingin bertarung lagi dengannya. Alhasil mereka berdua pun bertarung di halaman saat itu juga. Hingga tak berselang lama, ujian kelulusan bagi murid tahun ke-6 atau tahun terakhir pun dimulai, yang mana salah satunya ada Will di sana yang tak sabar ingin bertemu dengan Elfie.